Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi pengelolaan bisnis retail, yaitu kompetensi dasar prosedur administrasi bisnis retail. Jadi teman-teman, pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah diberikan materinya dalam bentuk file PDF. Nah, teman-teman silahkan untuk lebih detailnya silahkan teman-teman baca dengan baik, silahkan teman-teman pelajari dengan baik. Ini hanya sekilas pengantar pembelajaran dari Ibu ya. Jadi kenapa sih dalam pengelolaan bisnis retail itu kita perlu melakukan prosedur administrasi bisnis retail? Jadi bayangkan teman-teman, ketika misalnya kita punya usaha retail, kita punya sebuah toko. Bagaimana mungkin kita tidak mencatat barang apa yang habis, barang apa yang harus kita beli, kemudian stoknya bagaimana. Bayangkan ketika kita tidak memperhatikan semua itu, ya bisa jadi barang yang kita jual itu tidak ada apa yang ditanyakan oleh pembeli itu, yang dibutuhkan itu tidak ada. Jadi kebayang ya. Jadi pada intinya administrasi bisnis retail itu merupakan semua kegiatan dalam catat-mencatat, dalam semua pengadministrasian dalam bisnis retail, dari mulai dalam toko, gudang, kemudian bagian manajemen, semuanya ya teman-teman. Di sini ada pengertian administrasi. Teman-teman sudah mempelajari mapel administrasi umum, kemudian teman-teman juga mempelajari administrasi transaksi. Teman-teman sudah tahu pada intinya apa sih administrasi itu. Secara arti luas, administrasi itu adalah suatu kegiatan yang secara menyeluruh gitu ya, yang secara menyeluruh itu terlihat dari satu kerjasama tim dalam satu perusahaan. Itu adalah administrasi. Kemudian dalam arti sempitnya, yang tadi administrasi itu merupakan suatu proses catat mencatat lah ya, catat mencatat, kemudian bagaimana merangkum, bagaimana menyediakan informasi dalam bentuk tulisan, dalam bentuk sesuatu yang bisa nanti kita cari saat kita butuhkan. Ya pada intinya catat mencatat lah ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan atau mengumpulkan suatu data atau informasi. Nah teman-teman, dalam bab prosedur administrasi bisnis retail ini, yang Ibu pelajari sebetulnya isinya adalah rangkuman dari satu mata pelajaran administrasi transaksi selama 1 tahun. Jadi teman-teman bayangkan, ini materi prosedur administrasi bisnis retail ini kalau dalam mapel administrasi transaksi dia dipelajarinya selama 1 tahun, 1 tingkat gitu. Nah sedangkan dalam pengelolaan bisnis retail ini ada dalam 1 bab. Bayangkan harus menjelaskannya bagaimana gitu ya, kita mau pelajarinya bagaimana. Tapi karena kalian mempelajari administrasi transaksi, nanti detailnya secara mendalamnya kalian mempelajari di sana. Jadi ini hanya sekilas, jadi hanya bungkusnya, tapi tetap teman-teman harus mempelajarinya dengan baik. Ada unsur-unsur administrasi, teman-teman juga pasti sudah mempelajari ini ya. Ada beberapa unsur, silahkan teman-teman baca, silahkan teman-teman pelajari dalam detailnya di file PDF ya. Unsur pengorganisasian itu apa, unsur manajemen itu apa, tata hubungan itu apa, silahkan kalian pelajari. Dan ini kegiatan administrasi itu apa saja sih? Yang tadi menghimpun, kemudian mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, kemudian menaruh. Jadi menghimpun itu merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan segala keterangan,
segala informasi, jadi mengumpulkan dari berbagai sumber ya. Kemudian setelah menghimpun, kita mengumpulkan informasi, kita melakukan pencatatan. Setelah melakukan pencatatan, barulah kita mengolah, apakah memperbanyak, apakah menyalin, apakah membuat informasi yang lebih baru jadi lebih lebih berguna gitu ya. Kemudian setelah mengolah, menggandakan, apakah informasi tadi mau digandakan, diperbanyak dengan berbagai cara gitu kan. Kalau misalkan bukti transaksi, apakah ada rekapannya, ada salinannya gitu ya, surat menyurat ada salinannya gitu ya. Kemudian setelah menggandakan apa? Kita mengirimkan. Jadi mengirim itu menyampaikan dari satu pihak kepada pihak lain gitu kan. Nah, setelah mengirim selesai kan administrasi itu, ada nih kegiatannya lagi menaruh. Jadi kita setelah melakukan administrasi, setelah menyampaikan atau mengirim informasi dari satu pihak ke pihak yang lain, kita perlu untuk menaruh itu sebagai apa? Sebagai arsip yang suatu hari bisa kita buka ketika kita membutuhkan informasi tersebut. Kemudian ada tujuan administrasi. Apa sih tujuan administrasi? Ada menyusun program pengembangan usaha, kemudian memantau kegiatan administrasi, mengamankan kegiatan usaha, mengevaluasi kegiatan usaha. Jadi begini teman-teman, kita bayangkan saja dalam bisnis retail, kita nih menyusun program pengembangan usaha. Jadi kita mau menjual apa, kita mau mengembangkan, misalkan menambah produk apa dalam bisnis retail itu untuk dipasarkan, atau kita misalkan mau mengadakan program yang seperti apa gitu kan ya. Nah, ini harus disusun dulu tentunya secara administrasi. Jadi kita tidak hanya komunikasi berbicara, tapi kita juga harus secara catatan harus ada. Kemudian memantau kegiatan itu gitu ya. Setelah kita punya program, kita lakukan, kita pantau, kemudian tujuannya mengamankan kegiatan usaha. Jadi begini teman-teman, ketika teman-teman melakukan administrasi dalam satu perusahaan retail, tentu itu semua harus yang tadi harus dalam retail nih, kita harus punya rencana pembelian barang, penjualan barang, misalkan kayak gitu kan. Nah, jangan sampai kita kehabisan stok gitu. Nah, itu ya, itu mengamankan kegiatan usaha. Kemudian mengevaluasi, kita melakukan pencatatan, kita melakukan kegiatannya, kemudian kita evaluasi nih, betul tidak kegiatan bisnis yang kita lakukan itu secara administrasinya membawa kemajuan tidak untuk perusahaan kita. Nah, itu ya teman-teman. Selanjutnya ada manfaat administrasi. Ini manfaat administrasi itu pada intinya tentu meminimalisir risiko kehilangan barang. Kalau misalnya kita melakukan pencatatan barang, kita tahu berapa stok yang kita punya. Nah, otomatis kan pasti terkontrol ya teman-teman. Nah, itu meminimalisir risiko kehilangan. Kemudian ketika misalkan kita sudah tahu nih catatannya, barang yang habis apa gitu. Nah, kita kan ketika sudah dirinci dalam satu sistem, kita tinggal, oh ya ini barang A yang habis, kita tinggal menghubungi supplier, atau misalkan ada kesalahannya dalam pembelian, nah kita gampang untuk menghubungi supplier. Itu kelihatan nanti dari administrasi yang kita lakukan ya, itu teman-teman ya. Jadi intinya manfaat administrasi itu untuk mengontrol semua kegiatan yang ada di retail. Ini ada unsur-unsur pencatatan administrasi, siapa aja sih? Ada manusianya, otomatis manusia yang melakukan administrasi itu. Kemudian ada material atau harta kekayaannya. Jadi apa sih yang objeknya gitu. Objek dalam administrasi yang kita lakukan itu apa? Barang kah, orang kah, manajemen kah gitu. Kemudian metode, ini cara kita melakukan administrasi itu seperti apa? Menggunakan sistem, menggunakan aplikasi, teknologi, menggunakan pencatatan komputerisasi ya, itulah banyak ya.
Nah, kemudian teman-teman akan mempelajari juga berkas-berkas administrasi dalam bisnis retail. Teman-teman, dalam file PDF Ibu sudah di situ melampirkan contoh-contoh berkas-berkas administrasi bisnis retail. Ada berkas pembelian dan berkas penjualan. Ya sudah pasti kalau di retail itu pasti ada proses pembelian, ada proses penjualan. Nah, itu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman silahkan pelajari dulu yang di PDF-nya. Nah, ini ya, yang termasuk berkas pembelian itu ada apa aja. Ada bukti permintaan dari gudang, ada surat pesanan, penerimaan barang, kartu persediaan. Nah, teman-teman tentu harus tahu yang bagaimana sih permintaan dari gudang itu, bagaimana sih surat pesanan itu, bagaimana surat penerimaan barang, bagaimana kartu persediaan. Tentu teman-teman harus tahu karena teman-teman harus siap untuk nanti terjun langsung ke dunia retail gitu ya. Kemudian berkas penjualan, ada apa aja sih berkas penjualan? Ada faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, cek, biljet atau giro gitu kan, rekening koran. Nanti kan ada perbedaan ketika kita melakukan pembelian secara kredit dan tunai ataupun kita melakukan penjualan secara kredit dan tunai. Nah, teman-teman, yang terakhir ini teman-teman juga harus mempelajari SOP bukti transaksi. Jadi SOP bukti transaksi ini Ibu cantumkan, nanti Ibu lampirkan video-videonya. Silahkan teman-teman tonton videonya, pelajari. Jadi tugasnya hari ini teman-teman merangkum semua materi satu bab ini. Teman-teman buat mind map dari materi satu bab ini di buku tulis. Silahkan fotokan buku tulisnya dan upload ke kelas Maya. Ini hanya pengantar ya teman-teman, nanti teman-teman sendiri yang akan mempelajari. Pertemuan yang kedua ini cukup untuk menutup materi di bab 1. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi bab 2 ya. Silakan teman-teman, selamat mempelajari dan selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.